Selamat siang, perkenalkan saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032. Mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Jadwal hari Jumat jam 13.20 sampai 15.50 dengan dosen Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang uang dan inflasi. Sebelumnya saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Bab 4, Inflasi dan Keuangan. Sebelum saya akan melanjutkan materi, ada beberapa materi yang ada di dalam bab 4. Sebelumnya yang nanti saya bacakan terlebih dahulu. Apa yang materi pertama? Apa itu uang? Yang kedua, teori kuantitas uang. Yang ketiga, seoknore penerimaan uang. Yang keempat, inflasi dan tingkat bunga. Yang kelima, tingkat bunga nominal dan permintaan terhadap uang. Yang keenam, biaya sosial inflasi. Yang ketujuh, hiperinflasi. Yang kedelapan, kesimpulan dikotomi klasik. Lanjut, materi pertama. Apakah uang itu? Ketika kita mendengarkan uang, ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu memiliki banyak uang, kita biasanya mengartikan seseorang itu kaya. Sebaliknya, para ekonom menggunakan istilah uang dalam cara yang lebih khusus. Bagi seorang ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan, tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan tersebut. Jadi, uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Jadi, dolar di tangan masyarakat membentuk persediaan uang nasional. Uang terdapat tiga fungsi. Yang pertama persediaan aset, yang kedua digunakan untuk transaksi, yang ketiga salah satu jenis kekayaan. Apakah inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga adalah tingkatan di mana uang ditukarkan untuk barang atau jasa. Lanjut, fungsi uang. Uang memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai penyimpan nilai. Sebagai penyimpan nilai atau store of value, uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Jika saya bekerja hari ini adalah mendapatkan 100 dolar, saya bisa menyimpan uang itu dan memperlanjakannya besok, minggu besok, atau bulan depan. Tentu saja uang adalah penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah yang bisa dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Namun begitu orang memegang uang karena mereka bisa membelanjakannya untuk mendapatkan barang dan jasa pada suatu saat di masa depan. Yang kedua, fungsi uang yaitu unit hitung. Sebagai unit hitung atau unit of account, uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan utang dicatat. Yang ketiga, fungsi uang yaitu media pertukaran. Sebagai media pertukaran atau medium of exchange,
Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang. Lanjut, penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tanpanya, kita terpaksa melakukan barter. Namun, barter membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan atau double coincidence of events. Situasi yang jarang terjadi di antara dua orang. Masing-masing memiliki barang lain, inginkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Lanjut, jenis-jenis uang. Uang memiliki banyak bentuk. Dalam perekonomian Amerika Serikat, kita melakukan transaksi dengan sesuatu yang fungsinya tunggal. Adalah bertindak seperti uang dolar atau dollar bills, kertas hijau dengan potret kecil dari orang-orang terkenal Amerika ini akan memiliki nilai yang kecil jika tidak diterima sebagai uang. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut uang atas unjuk atau fiat money. Adalah uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Karena ditetapkan sebagai uang menurut dekret pemerintah atau atas unjuk pemerintah. Meskipun uang atas unjuk sudah menjadi kebiasaan di sebagian besar perekonomian, di masa lalu sebagai masyarakat telah menggunakan komoditas dengan nilai intrinsik sebagai uang. Uang ini disebut uang komoditas atau commodity money, adalah uang yang mempunyai nilai intrinsiknya. Contoh uang komoditas yang paling banyak digunakan adalah emas. Ketika orang menggunakan emas sebagai uang atau uang kertas yang dapat ditebus dengan emas, perekonomian itu dikatakan menggunakan standar emas atau gold standard. Emas adalah bentuk uang komoditas karena bisa digunakan untuk berbagai tujuan, perhiasan, penambah gigi, dan lain sebagainya. Sebagaimana untuk transaksi. Standar emas berlaku di dunia selama akhir abad ke-19. Lanjut, pemerintah dapat terlibat dalam sistem moneter untuk membantu rakyat, mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah mahal karena kemurnian dan beratnya harus diverifikasi. Juga, koin lebih banyak dikenal daripada batangan emas. Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukar dengan sertifikat emas, lembaran kertas yang bisa ditukar dengan emas. Jika orang percaya pemerintah akan memberi mereka emas bila diminta, maka mata uang tersebut akan sama berharganya dengan emas itu sendiri. Lebih mudah membawa kertas daripada emas. Hasil akhirnya adalah karena tak ada yang meminta emas lagi dan semua orang menerima kertas, kertas itu memiliki nilai dan peran sebagai uang. Jumlah uang beredar dengan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar atau money supply adalah jumlah uang yang tersedia. Kontrol atas jumlah uang beredar disebut kebijakan moneter atau monetary policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setengah independen yang disebut bank sentral. Bank sentral di Amerika Serikat disebut Federal Reserve atau Fed. Operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral menjual obligasi pemerintah dan akan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. Bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam 3 cara. Yang pertama,
melakukan operasi pasar terbuka. Di sini eh, melakukan membeli dan menjual aplikasi pemerintah. Yang kedua, mengubah persyaratan cadangan. Eh, Tidak pernah benar-benar digunakan. Yang ketiga, mengubah tingkat diskonto. Yang bank-bank anggota atau tak memenuhi persyaratan cadangan, bayar untuk meminjam dari bank sentral. Teori kuantitas uang. Setelah mendefinisikan apakah uang itu dan menjelaskan bagaimana uang dikendalikan dan diukur, sekarang kita bisa mengkaji bagaimana kuantitas uang mempengaruhi perekonomian. Untuk itu kita membutuhkan teori tentang bagaimana kuantitas uang dikaitkan dengan variabel-variabel perekonomian, seperti harga dan pendapatan. Teori yang akan kita kembangkan yaitu teori kuantitas uang atau quality theory of money. Berasal dari pemikiran salah satu ahli teori moneter pertama yang juga seorang filsuf dan ekonom, yaitu David Hume. Teori tersebut masih dipandang sebagai alat utama untuk menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi ekonomi dalam jangka panjang. Transaksi dan persamaan kuantitas. Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, semakin banyak pula uang yang mereka pegang. Jadi, kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah dolar yang dipertukarkan dalam transaksi. Persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel membuatnya benar. Jika satu variabel berubah, satu atau lebih yang lain harus juga berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas digunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar. Dihurufkan dengan huruf M besar, dikali perputaran uang transaksi dihurufkan dengan huruf P besar, yang sama dengan harga, dihurufkan dengan P besar, dikali jumlah transaksi, dihurufkan dengan huruf T besar. Hubungan di antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan berikut, yang disebut persamaan kuantitas atau quantity equation. Uang dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi. Dari transaksi menjadi pendapatan. Ketika mempelajari peran uang dalam perekonomian, para ekonom biasanya menggunakan versi persamaan kuantitas yang agak berbeda selain yang diperkenalkan teori transaksi tadi. Persamaan pertama mengandung masalah, yaitu bahwa jumlah transaksi sulit diukur. Untuk memecahkan masalah ini, jumlah transaksi T diganti dengan output total yaitu dari perekonomian Y. Transaksi dan output sangat berkaitan karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Namun keduanya tidak sama. Ketika seseorang menjual mobil bekas untuk orang lain, misalnya mereka melakukan transaksi dengan menggunakan uang, meskipun mobil bekas bukan bagian dari output sekarang. Akan tetapi, nilai uang dari transaksi adalah proporsional terhadap nilai uang dari output. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kita telah membahas ukuran variabel-variabel nilai
ketika membahas pos pendapatan nasional. Rumusnya itu sebagai berikut, uang dikali perputaran sama dengan harga dikali output. Versi persamaan kuantitas ini disebut perputaran uang pendapatan atau income velocity of money, yang menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Karena Y merupakan Karena Y juga merupakan pendapatan total, P dalam persamaan kuantitas versi ini disebut perputaran pendapatan uang. Perputaran pendapatan uang menyatakan beberapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Persamaan kuantitas versi ini adalah yang paling umum dan satu-satunya persamaan yang akan digunakan sejak saat ini. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Ketika kita menganalisis bagaimana uang mempengaruhi perekonomian, seringkali bermanfaat untuk menunjukkan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang bisa dibelinya. Jumlah ini, M per P, disebut keseimbangan uang real atau real money balance. Keseimbangan uang real mengukur daya beli dari persediaan uang. Keseimbangan uang real mengukur daya beli dan dari persediaan uang. Misalnya, perhatikanlah perekonomian yang hanya memproduksi roti. Jika kuantitas uang adalah 10 dolar dan harga roti adalah 50,5 dolar, jika kuantitas adalah 10 dolar dan harga roti adalah 0,50 dolar, maka keseimbangan uang real adalah 20 roti, yaitu pada harga berlaku, persediaan uang dalam perekonomian mampu membeli 20 roti. Fungsi permintaan uang atau money demand function adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real yang orang ingin pertahankan. Berikut adalah suatu fungsi permintaan uang sederhana. M per P pangkat D sama dengan K Y, di mana K adalah konstanta yang menyatakan berapa banyak uang orang ingin tahan untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan real. Fungsi Fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan untuk barang tertentu. Di sini, barang adalah kenyamanan menahan keseimbangan uang real. Pendapatan lebih tinggi mendorong permintaan lebih besar akan keseimbangan uang real. Fungsi permintaan uang menawarkan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas. MP sama dengan PY, di mana P sama dengan 1 per K. Ini menunjukkan kaitan antara permintaan uang dan perputaran uang. Ketika orang menahan banyak uang untuk tiap dolar pendapatan atau K adalah besar, uang tidak sering berpindah tangan P adalah kecil. Sebaliknya, ketika orang ingin memegang hanya sedikit uang, K adalah kecil, uang sering berpindah tangan, P adalah besar. Dengan kata lain, parameter permintaan uang K dan perputaran uang P adalah dua sisi perlawanan dari suatu koin. Asumsi perputaran konstan. Persamaan kuantitas bisa dianggap hanya sebagai suatu definisi. Persamaan kuantitas mendefinisikan perputaran P sebagai rasio GDP nominal PY terhadap kuantitas uang M. Tetapi jika kita membuat asumsi tambahan bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas menjadi sebuah teori dampak uang yang bermanfaat, yang disebut teori kuantitas uang atau quantity theory of money.
Sebagaimana dengan banyak asumsi dalam ilmu ekonomi, asumsi perputaran konstan hanyalah suatu pendekatan terhadap realitas. Perputaran berubah jika fungsi permintaan uang berubah. Sebagai contoh, ketika anjungan tunai mandiri diperkenalkan, orang bisa mengurangi jumlah uang rata-rata yang dipegangnya, yang berarti penurunan dalam parameter permintaan uang K dan kenaikan dalam perputaran V. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa asumsi perputaran konstan memberikan pendekatan yang baik dalam banyak situasi. Karena itu, kita asumsikan bahwa perputaran adalah konstan dan melihat apakah asumsi ini menunjukkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Setelah kita mengasumsikan bahwa perputaran adalah konstan, persamaan kuantitas ini bisa dilihat sebagai teori yang menemukan KDP nominal. Persamaan kuantitas menyebutkan NV sama dengan PY, di mana garis di atas P berarti bahwa perputaran adalah tetap. Karena itu, perubahan dalam kuantitas uang M harus menyebabkan perubahan yang proporsional dalam KDP nominal PY, yaitu jika perputaran adalah tetap, kuantitas uang menentukan nilai dolar dari output perekonomian. Lanjut, uang, harga, dan inflasi. Tiga blok bangunan yang menentukan tingkat harga keseluruhan suatu perekonomian. Teori tersebut memiliki tiga unsur. Yang pertama, faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output Y. Yang kedua, jumlah uang beredar menentukan nilai output nominal PY. Ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Yang ketiga, tingkat harga P adalah rasio dari nilai output nominal PY terhadap tingkat output Y. Dengan kata lain, jika Y adalah tetap, karena ia bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi, dan kita telah membuat asumsi bahwa perputaran adalah konstan. Dalam bentuk perubahan persentase, persen perubahan M ditambah perubahan persen dalam P sama dengan perubahan persen dalam V sama dengan perubahan persen dalam Y. Jika P dan Y adalah tetap, berarti bahwa persen perubahan M adalah menyebabkan persen perubahan pada P. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat cepat. Lanjut, materi yang ketiga yaitu Signorage, penerimaan dari pencetakan uang. Sampai saat ini kita telah melihat bagaimana pertumbuhan jumlah uang beredar menyebabkan inflasi. Namun dengan inflasi sebagai konsekuensinya, apakah yang mendorong pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar? Eh, maka dengan jawabannya kita mulai dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Seluruh pemerintah mengeluarkan uang. Sebagian dari pengeluaran ini adalah untuk membeli barang dan jasa, seperti jalan raya dan polisi, dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer untuk orang miskin dan kaum lansia misalnya. Pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam tiga cara. Pertama, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. Kedua, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Ketiga,
pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut seignoraike. Istilah ini berasal dari kata seigneur, sebutan orang Prancis pada tuan rumah di abad pertengahan. Tuan, tan tuan tanah memiliki hak eksklusif untuk mencetak uang. Sekarang hak ini dimiliki oleh pemerintah pusat dan merupakan salah satu sumber penerimaan. Ketika mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar pada gilirannya menyebabkan inflasi. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi. Awalnya mungkin akan membingungkan bahwa inflasi bisa dipandang sebagai pajak. Padahal tidak seorang pun menerima tagihan untuk pajak ini. Pemerintah hanya mencetak uang yang dibutuhkan. Lalu siapa yang membayar pajak inflasi? Jawabannya adalah para pemegang uang. Ketika harga naik, nilai real uang di dompet Anda turun. Ketika mencetak uang baru, pemerintah membuat uang lama di tangan masyarakat menjadi berkurang nilainya. Jadi, inflasi adalah seperti pajak atas pemegang uang. Jumlah pendapatan yang ditingkatkan dengan mencetak uang di berbagai negara sangat bervariasi. Di Amerika Serikat jumlahnya kecil. Seignorage biasanya diperhitungkan kurang dari 3% dari penerimaan pemerintah. Di Italia dan Yunani, Seignorage seringkali di atas 10% dan penerimaan pemerintah. Di negara-negara yang mengalami hiperinflasi, Seignorage seringkali menjadi sumber penerimaan utama. Tentu saja, kebutuhan mencetak uang untuk mendanai pengeluaran adalah penyebab utama hiperinflasi. Lanjut materi keempat, yaitu inflasi dan tingkat bunga. Dua tingkat bunga, yaitu real dan nominal. Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal dan kenaikan daya beli sebagai tingkat bunga real. Yaitu rumusnya R sama dengan I dikurang P. Jika I menyatakan tingkat bunga nominal, R tingkat bunga real, dan P tingkat inflasi. Tingkat bunga real adalah perbedaan di antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat nominal dan tingkat inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real, I adalah tingkat bunga nominal, dan P adalah tingkat inflasi. Dan ingat bahwa P hanyalah persentase perubahan tingkat harga P. Efek Fisher. Kalau kita tingkat Fisher equation menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal. Persamaan Fisher yaitu I sama dengan R ditambah P, di mana I sama dengan tingkat bunga nominal aktual atau pasar, yaitu tingkat bunga real, sedangkan P yaitu inflasi. Hubungan satu untuk satu antara tingkat dan tingkat bunga nominal disebut efek Fisher. Teori kuantitas dan persamaan Fisher bersama-sama memberitahu kita bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat harga perubahan kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher,
Kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Berikut adalah hubungan eksak antara dua persamaan, persamaan kuantitas dalam bentuk perubahan persentase dan persamaan Fisher. Persen perubahan M ditambah persen perubahan P sama dengan persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Persen perubahan M ditambah persen perubahan P sama dengan P ditambah persen perubahan Y. Lanjut, tingkat bunga real, ex ante, dan ex export. Ketika pemberi pinjaman dan peminjam menyepakati tingkat bunga nominal, mereka tidak tahu berapa tingkat inflasi atas kesepakatan pinjaman itu. Karena itu, kita harus membedakan antara dua konsep, tingkat bunga real yang diharapkan pemberi pinjaman, dan peminjam ketika kesepakatan dibuat. Sebut tingkat bunga real ex ante dan tingkat bunga real yang terrealisasi secara nyata disebut tingkat bunga real ex post. Meskipun pemberi pinjaman tak bisa memprediksi inflasi masa depan dengan pasti, mereka memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Kita nyatakan P sebagai inflasi di masa depan aktual dan PE sebagai ekspektasi terhadap inflasi masa depan. Tingkat bunga real ex ante adalah I dikurang PE dan tingkat bunga real ex post adalah I dikurang P. Dua tingkat bunga real berbeda ketika inflasi aktual P berbeda dari inflasi yang diharapkan PE. Lanjut materi yang kelima, tingkat bunga nominal dan permintaan terhadap uang. Teori kuantitas MV sama dengan P didasarkan pada fungsi permintaan uang sederhana mengasumsikan permintaan keseimbangan uang real proporsional terhadap pendapatan. Tapi kita membutuhkan determinan lain dari kuantitas uang yang diinginkan tingkat-tingkat bunga nominal. Biaya memegang uang. Uang yang disimpan di dompet tidak memperoleh bunga. Padahal jika uang tersebut Anda gunakan untuk membeli obligasi pemerintah atau didepositokan dalam rekening tabungan, Anda akan menikmati tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Biaya yang timbul karena Anda lebih suka memegang uang ketimbang obligasi. Cara lain untuk melihat bahwa biaya memegang uang sama dengan tingkat bunga nominal adalah membandingkan pengembalian real atas aset-aset alternatif. Aset selain uang, seperti obligasi pemerintah, memperoleh pengembalian real. Uang menikmati pengembalian real yang diharapkan sebesar min PE karena nilai realnya menurun sesuai dengan tingkat inflasi. Bila Anda memegang uang, Anda menghilangkan perbedaan di antara kedua pengembalian ini. Jadi, biaya memegang uang adalah R min buka kurung min PE tutup kurung. Yang disebut dalam persamaan Fisher sebagai tingkat bunga nominal I. Seperti halnya jumlah roti yang diinginkan bergantung pada harga roti. Jumlah uang yang diinginkan bergantung pada harga dari memegang uang. Jadi permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung pada tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal. Kita tulis sebagai M per P pangkat D sama dengan L I, Y. Huruf L digunakan untuk menyatakan permintaan uang, karena uang adalah aset perekonomian yang paling liquid atau aset yang paling mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Persamaan itu menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas
Keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga nominal. Semakin tinggi tingkat pendapatan Y, semakin besar permintaan terhadap keseimbangan uang real. Semakin tinggi tingkat bunga nominal I, semakin rendah permintaan terhadap keseimbangan uang real. Lanjut, uang masa depan dan harga saat ini. Uang, harga, dan tingkat bunga sekarang dikaitkan dengan berbagai cara. Sebagaimana dijelaskan oleh teori kuantitas uang, jumlah uang beredar dari permintaan uang sama sama menentukan ekuilibrium tingkat harga. Perubahan dalam tingkat harga adalah menurut definisi tingkat inflasi. Inflasi sebaliknya mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Namun sekarang, karena tingkat bunga nominal adalah biaya dari memegang uang, tingkat bunga nominal memberi umpan balik untuk mempengaruhi permintaan terhadap uang. Perhatikan bagaimana hubungan terakhir ini mempengaruhi teori tingkat harga. Pertama, samakan jumlah keseimbangan uang real beredar M per P dengan permintaan L I, Y. M per P sama dengan L buka kurung I, Y tutup kurung. Kemudian gunakan persamaan Fisher untuk menulis tingkat bunga nominal sebagai jumlah dari tingkat bunga real dan inflasi yang diharapkan. M per P sama dengan L buka kurung F tambah P E, Y tutup kurung. Lanjut materi yang keenam, yaitu biaya sosial inflasi. Biaya inflasi yang diharapkan. Biaya inflasi yang diharapkan. Ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya kulit sepatu atau shoe leather ray dari inflasi karena lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang cepat lebih rusak. Ketika perubahan inflasi membuat pencetakan dan mendistribusikan katalog harga baru, misalnya, maka biaya ini disebut biaya menu atau menu cost. Biaya lain terkait dengan undang-undang pajak, sering undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan. Biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tak terantisipasi tidak disukai karena merdiskusi secara subjektif kekayaan di antara individu. Contohnya ini mengganggu pensiun pensiun terhadap individu. Sharing kontrak ini tidak dibuat dalam satuan real dengan diindeks pada ukuran tertentu tingkat harga. Ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi memiaki roda pasar tenaga kerja. Lanjut materi yang ketujuh, yaitu hiperinflasi. Hiperinflasi sering didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan atau lebih dari 1% per hari. Dimajemukkan selama berbulan-bulan, tingkat inflasi ini mengarah ke kenaikan besaran dalam tingkat harga. Tingkat harga inflasi 50% per bulan menunjukkan kenaikan lebih dari 100 kali lipat dalam tingkat harga selama setahun. Dan kenaikan lebih dari 2 juta kali selama 3 tahun. Sekarang kita akan membahas biaya dan sebab-sebab dari inflasi ekstrim. Biaya hiperinflasi. Meskipun para ekonom memperdebatkan apakah biaya inflasi yang moderat berjumlah besar atau kecil, tidak seorang pun ragu bahwa hiperinflasi akan menghancurkan masyarakat. Biaya inflasi secara kualitatif adalah sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Akan tetapi ketika inflasi mencapai titik ekstrim, biaya-biaya ini menjadi lebih jelas karena menyusahkan. Biaya kulit sepatu yang dikaitkan dengan berkurangnya uang di tangan, misalnya benar-benar serius dalam kondisi hiperinflasi. Para eksekutif bisnis meluangkan banyak waktu dan energi untuk menyuntik manajemen dengan tunai
uang dengan uang tunai ketika uang tunai itu dengan cepat kehilangan nilainya. Dengan mengalihkan waktu dan energi ini dari aktivitas yang lebih bernilai sosial seperti keputusan produksi dan investasi, hiperinflasi membuat perekonomian berjalan kurang efisien. Biaya menu juga menjadi lebih besar dalam kondisi hiperinflasi. Perusahaan harus sering-sering mengubah harga karena praktek bisnis normal, seperti mencetak dan menyebarkan katalog dengan harga tetap, menjadi tidak mungkin. Sebuah restoran selama hiperinflasi Jerman pada tahun 1920-an, seorang pramusaji akan mendatangi meja setiap 30 menit untuk memberitahu harga yang baru. Demikian pula harga relatif tidak mampu mencerminkan kelangkaan yang sebenarnya selama hiperinflasi. Ketika harga sering berubah dalam jumlah besar, sulit bagi pelanggan untuk berbelanja dengan harga terbaik. Harga-harga yang selalu berubah-ubah dan meningkat dengan cepat bisa mengubah perilaku dengan banyak cara. Menurut sebuah berita, ketika para pengunjung masuk ke pub selama hiperinflasi Jerman, mereka biasanya membeli 2 gelas bir, meskipun gelas kedua akan kehilangan nilainya karena menjadi hangat. Hal itu masih lebih baik ketimbang membiarkan uang tetap berada di dalam dompet. Lanjut materinya, yaitu eh, dikotomi klasik. Sebagian dari variabel ini merupakan kuantitas, seperti KDP real dan persediaan modal. Yang lain merupakan harga relatif seperti upah real dan tingkat bunga real. Tapi seluruh variabel ini memiliki satu kesamaan. Variabel-variabel mengukur kuantitas fisik, bukan moneter. KDP real adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam tahun tertentu. Dan persediaan modal adalah jumlah mesin dan struktur yang tersedia pada tahun tertentu. Upah real adalah kuantitas output yang diterima pada pekerja untuk setiap jam kerja, dan tingkat bunga real adalah jumlah output yang akan diterima seseorang di masa depan dengan meminjamkan 1 unit output hari ini. Seluruh variabel yang diukur dalam unit fisik seperti kuantitas dan harga relatif disebut variabel real atau real variable. Para ekonom menyebut pemisahan determinan variabel real dan eh, nominal dikotomi klasik atau classical dikotomi. Itulah ciri khas dari teori makroekonomi klasik. Dikotomi klasik merupakan pandangan penting karena sangat mempermudah teori ekonomi. Biasanya dikotomi klasik membiarkan kita menggaji variabel-variabel real seperti telah kita lakukan sambil mengabaikan variabel-variabel nominal. Dikotomi klasik muncul karena dalam teori ekonomi klasik, perubahan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Ketidakrelevan uang untuk variabel-variabel real ini disebut netralitas moneter atau monetary neutrality untuk banyak tujuan, biasanya untuk mempelajari isu-isu jangka panjang. Netralitas moneter adalah mendekati benar. Baik, terima kasih. Pada saat ini saya telah menjelaskan dan mempresentasikan materi bab 4 tentang uang dan inflasi, mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Apabila ada penjelasan yang salah dan yang kurang, saya meminta maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.